Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Sampai kepada nanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Bapak. Perjalanan Assalamualaikum hidup yang warahmatullahi panjang. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kaum muslimin pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di mana pada kesempatan malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk dapat kembali berjumpa dalam program live interaktif konsultasi keluarga bersama guru kita Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala, yang mana beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, kami informasikan juga bahwa live interaktif pada malam hari ini dapat pula Anda simak melalui relay radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia atau RTVC. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan Radio Mas FM Seragen. Dan tentunya Anda dapat bertanya secara langsung kepada Ustadz di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan pemirsa, sebelum kita menyimak nasihat pembuka atau muqaddimah pada live interaktif malam hari ini, terlebih dahulu kita akan menyapa pemateri kita Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Ustaz. As'adallahu lailatak. Amin. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Bikhairin wa afiyah. Alhamdulillah. Kita kayaknya udah masuk bulan Safar ya. Nah. Ya Ustaz. Baik pemirsa, Ustaz dalam keadaan sehat walafiat dan kita memohon nasihat sebagai muqaddimah pada malam hari ini Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, kita melihat betapa banyak pasar pakaian, pasar perhiasan, pasar sepatu, sandal, ya Allah, kalau kita ngelihat ya, di mana-mana orang berjual perlengkapan agar manusia itu tampil indah, menyenangkan. Tapi banyak yang lupa bahwa sejatinya yang menjadi standar orang itu indah atau tidak, itu bukan pakaiannya. Seorang perampok, dia dapat membeli pakaian yang paling indah untuk dia kenakan. Seorang pelacur, dia dapat membeli perhiasan untuk menghiasi kedua tangannya. Bahkan dia dapat masuk ke salon yang dapat merias wajahnya dengan begitu cantiknya. Padahal dia pelacur. Yang tadi yang pakai baju bagus, yang pakai jam mahal, yang pakai mobil mewah, mana ada perampok. Allah Jalla Jalaluh, kata Nabi alaihi salatu wassalam, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian. Maka hendaklah setiap suami, setiap istri tahu bahwasanya pencipta langit dan bumi itu tidak melihat kepada wajah. Karena kalau bicara wajah, ya bukan pilihan anak seperti ini. Ada orang yang mungkin warna kulitnya gelap. Bukan pilihan dia. Wala ila amwalikum. Dan Allah juga ngelihat kepada harta kalian. Berapa banyak orang yang bekerja keras, ingin jadi orang kaya, ingin pakai mobil mewah, tapi sampai mati gak bisa gitu loh. Maka Allah sebutkan, Allah gak ngelihat ke sana. Sebagian wanita sibuk dengan penampilan, tasnya jutaan,
puluhan juta, miliaran. Nggak dilihat sama Allah Azza wa Jalla. Engkau pakai tas 1,2 M. Engkau pakai jam harganya 5 M. Nggak dilihat. Karena sejatinya kalau berbicara tentang materi, lihat kotoran yang ada di toilet. Itu dunia. Allah tidak melihat ke sana. Terus yang dilihat apa? Wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat itu hati. Apa isi hatimu? Bagaimana lisanmu mengungkapkan isi hati? Karena lisan ini gayungnya hati. Orang baik tuh, Masya Allah, ketika berbincang, engkau akan melihat mutiara itu keluar dari lisannya. Tapi sebagian orang yang keluar dari lisannya bukan mutiara, tapi sesuatu yang menjijikan. Allah melihat kepada hati kalian dan kepada amal kalian. Maka dalam rangka membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka nasihat ana, kita perbaiki hati kita. Ikat dengan kuat untuk menjadi hamba Allah. Karena kalau engkau hidup menyatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita gak akan peduli apa kata orang. Yang penting yang ada dalam benak kita bagaimana Allah ridho sama anak. Suami gak ridho, asalkan Allah ridho gak ada urusan. Orang tua gak ridho sama kita. Padahal kita melakukan yang diridhoin Allah Jalla Jalaluh. Kita gak peduli. Tapi kalau yang ada dalam hati kita adalah dunia, kesenangan dunia, maka rumah tangga kita akan berantakan. Berusahalah untuk memperbaiki hati dan memperbaiki amalan. Ikhlaskan tatkala beramal. Haraplah pujian Allah Azza wa Jalla, karena dialah yang pujiannya bermanfaat buat kita. Adapun pujian manusia gak akan menambah harta kita, wala akan menambah umur kita. Barakallahu fiik. Mungkin itu sebagai mukaddimah. Baik Ustaz, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Baik pemirsa, semoga nasihat yang baru saja kita simak mendatangkan manfaat bagi kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita langsung membacakan soal-soal yang sudah masuk ke meja redaksi Fatwa TV. Yang pertama Ustaz, ada pertanyaan dari seorang wanita di Depok, Jawa Barat. Dia menanyakan, bismillah Ustaz, seorang suami yang berstatus sebagai ASN berselingkuh dengan stafnya, bahkan sampai merencanakan akan menceraikan pasangannya masing-masing. Bolehkah seorang istri melaporkan ini kepada atasannya lagi? Jazakumullah khairan Ustaz. ASN. Apa singkatannya? Aparatur Sipil Negara Ustaz. Aparatur Sipil Negara. Pegawai negeri. Pegawai negeri. Nah, ahibati fillah. Sampai sekarang banyak orang yang belum sadar bahwa berkumpulnya laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya itu menjadi pemicu terjadinya perzinaan. Ada banyak cerita. Dan cerita yang muncul itu seperti fenomena gunung es. Di atasnya dikit yang diceritakan. Ya, kemarin kita dengar cerita ada dokter yang kejadian di Jember di puskesmas ya. Kepala puskesmas main sama bidan, yang ini main, ya Allah jamaah. Tapi itu dianggap dianggap biasa mungkin sama mereka. Karena memang jamaah, apa yang terjadi ini kalau dikatakan jangan berzina ya, jangan berzina. Itu seperti seorang yang melemparkan anaknya ke air,
Lalu sang ayah mengatakan, jangan basah. Jangan sampai basah. Loh gimana gak basah? Engkau lemparkan aku ke air. Lalu engkau katakan kepadaku jangan basah. Allah Jalla Jalla mengatakan, wala taqrabuz zina. Jangan mendekati perzinahan. Jadi semua pintu, semua jendela, semua jalan, semua lorong yang dapat mengantarkan kepada perzinahan jangan dilewatin. Menjauh dari sana. Kenapa? Karena zina itu awalnya bermula dari mata. Dari mata turun ke hati. Terus kembali kepada pertanyaan. Hibati fillah. Gak perlu engkau melaporkan. Gak perlu. Karena aib itu tidak untuk disebarluaskan. Itu suamimu, itu bapak anak-anakmu. Engkau beri nasihat. Tapi memang tadi Anda sampaikan. Mau dikatakan jangan berzina, tapi dikasih kesempatan berzina. Dikatakan tadi kumpul sama stafnya, berduaan, makan sama stafnya, berangkat untuk dinas sama stafnya. Tapi tetap nasihat anak, engkau tidak perlu melaporkan kepada atasan. Terus yang perlu engkau lakukan kasih nasihat. Ketika dia enggak mau dan dia mau menceraikanmu, ahlan wa sahlan. Memang kau gak pantas dapat lelaki pezina seperti itu. Kalau benar yang kau katakan dia berzina, dia berselingkuh, dia niat untuk menceraikanmu, ahlan wa sahlan. Dan seharusnya engkau yang gugat cerai. Gak perlu dia mencerai. Katakan kepada dia, mas gak usah nyeraikan aku yang gugat cerai. Aib itu untuk ditutupin, bukan untuk dibongkar. Dan semoga Allah memberikan kepadamu ganti yang lebih baik. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutupi aib dia. Ya udahlah. Mungkin memang jodohmu cuma sampai situ. Engkau berpisah baik-baik. Dan ketika anak-anak ya, anak gak tahu punya anak atau tidak. Tapi ketika anak-anak bertanya kenapa ibu pisah sama ayah, tidak perlu engkau sebarkan aib itu. Karena boleh jadi bapaknya bertobat. Boleh jadi. Terus katakan kepada anak-anak, ya nak, memang jodohnya sampai situ. Ada ketidakcocokan. Semoga Allah dengan takdirnya ini kita bisa lebih baik lagi. Intinya carilah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kala dia melaporkan kepada atasannya supaya gak diceraikan sama suaminya. Subhanallah. Engkau mau hidup sama suami kayak gitu. Ini menunjukkan kalau engkau bukan orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Karena sebagian hanya takut urusan maisha, urusan nafkah. Karena kalau dia ceraikan bagaimana masa depan dia? Allah mengatakan di surat At-Talaq, surat perceraian. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Di akhir ayat kedua. Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang mungkin selama ini engkau hidup dari pemberian suami, Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Barakallahu fiik. Nah. Insyaallah, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi subhanallah, beliau ini menyebutkan pertanyaan 2 kali Ustaz. Jadi pertanyaan yang pertama itu tadi yang sudah kita bacakan. Di pertanyaan kedua, beliau merincikan lagi bahwa ternyata suaminya sudah berpakaian syar'i dan sering hadir kajian Ustaz, serta menjaga sholat 5 waktu. Mungkin bisa Ya itulah. Jadi subhanallah ya. Orang yang hafal Quran, seorang ustadz, seorang alim ulama, bukan berarti dia tidak bisa terfitnah dengan urusan wanita. Makanya ketika Allah menyuruh untuk menundukkan pandangan, apa kata Allah? Wa qul lil mu'minin. Katakan kepada orang-orang beriman gitu. Bukan orang-orang ahli maksiat, enggak, ini orang-orang beriman. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absari. Tundukkan pandangan gitu loh. Jadi ini sebagai bukti ya.
Dan banyak bukti sebenarnya bagaimana orang yang menghafal di masa Nabi SAW. Ada yang hafal Al-Baqarah, bahkan sempat menuliskan wahyu ya. Menjadi penulis wahyu, murtad dia. Gara-gara wanita. Gara-gara wanita. Mungkin cerita yang sering kita dengar seorang muadzin. Yang tukang azan. Yang kerjanya mengajak manusia menuju kepada Allah Azza wa Jal. Gara-gara tidak menundukkan pandangan. Bagaimana dia kemudian menjual agamanya untuk wanita. Jadi ini yang sangat diberatkan. Bahkan ada seorang yang sudah ngaji ya. Yang subhanallah ini cerita. Sama kayaknya dia. Seorang ASN. Atau dia swasta. Dia udah ngaji. Dia sering keluar kota sama kawan-kawannya. Kalau nginep di hotel. Kawan-kawannya itu mesti bawa perempuan. Pelacur. Dia enggak. Karena dia udah ngaji. Tapi lambat laun terfitnah dia. Jadi bagi teman-teman yang udah pada ngaji, yang udah belajar ya, menjadi orang bertakwa itu butuh perjuangan. Menjadi orang yang ahli ibadah itu memerlukan pengorbanan. Rasulullah SAW mengatakan, ittaqil maharim takun a'badan nas. Hindari yang haram, engkau akan menjadi orang yang paling ahli ibadah. Walaupun engkau gak sholat sunnah, walaupun gak puasa sunnah, engkau meninggalkan yang haram, engkau akan memiliki predikat a'badun nas, orang yang paling ahli ibadah. Jadi urusan wanita jangan dianggap remeh. Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih dahsyat, yang lebih menakutkan buat kaum laki-laki daripada wanita. Nggak ada. Sampai Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis cerita tentang seorang alim ulama, seorang ahli ibadah, seorang rohib yang dititipin adiknya tiga pemuda ini mau berangkat jihad. Yang dititipin adiknya, takut nih yang pertamanya. Jangan titipin anak-anak takut. Ya udah dia mengatakan, kita mau titipin ke siapa? Kita mau berangkat jihad. Ya sudah, kita taruh di depan rumahnya rohib itu. Jadi rohib nggak perlu ketemu dia, pokoknya dijagain gitu lah. Kemudian dikasih makanan, diketuk pintu, pulang si rohib ini. Datang setan mengatakan, kesian tuh perempuan, kesepian. Kau aja ngomong lah. Gak usah masuk kok. Diajak ngomong awalnya. Lama-kelamaan dikasih tahu sama iblisnya. Kata dia, kok masa ngomong di pinggir jalan. Kelihatan orang gak enak. Kok masuk lah. Masuk sampai kemudian berzina. Sampai hamil tuh perempuan. Na'udzubillah. Sampai akhirnya dibunuh itu perempuan. Gara-gara tadi. Ya bisikan syaitan. Maka sealim apapun orang itu. Tetap berpotensi terkena fitnah selama masih hayat di kandung badan. Hadza wallahu a'lam. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dan juga nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, selanjutnya pemirsa kita telah terhubung dengan Ibu Rosmi dari Riau. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal. Ya, begini Ustaz. Sebagaimana saya sudah pernah menanyakan sama Ustaz, anak saya udah berpisah dengan suaminya, dan dia punya anak dua, yang laki-laki sudah menikah, yang perempuan belum menikah, dan umur yang perempuan sudah 25 tahun. Dan ayahnya ngomong sama anaknya, dia tidak akan mau menyekolahkan waktu dia masih sekolah. Dia tidak akan mau menyekolahkan anaknya yang perempuan tadi, dan juga dia tidak mau menikahkan gitu. Jadi yang menjadi pertanyaan saya sekarang, karena anaknya umurnya sudah 25 tahun, seandainya Allah nanti mendatangkan jodoh cucu saya tersebut, bagaimana usaha kami untuk mencarikan wali dari anak cucu saya tersebut, Ustaz? Karena ayahnya sudah ngomong begitu, dia tidak akan menikahkan anaknya gitu. Mohon penjelasannya Ustaz. Baik, cukup Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Rosmi atas partisipasinya. Silakan Ustaz. Masya Allah jemaah. Ya ini banyak terjadi ya ketika orang tua kecewa
Sehingga tadi dikatakan bapaknya berpisah sama ibunya, kecewa bapaknya, dan dia mengatakan aku tidak akan menikahkan putriku. Ini hal yang mengherankan. Kalau muncul dari orang-orang yang jauh dari ilmu, wajar. Karena faktor ketidaktahuan. Tapi sebagai seorang ayah, bagaimanapun itu anaknya. Dia bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Mendidik anaknya. Membesarkan anaknya. Walaupun sudah bercerai. Dan akhirnya menikahkan itu putri. Ini kalau bicara secara hati nurani. Seharusnya orang tua itu memikirkan itu. Tapi apa hendak dikata? Kekecewaan kadangkala membuat orang buta. Sehingga dia gak tahu mana anak dan mana orang tua. Apa yang harus dilakukan ketika punya bapak kayak gitu? Gak bertanggung jawab. Tidak dari sisi nafkah. Tidak pula ketika dia harus menikahkan. Ketika nanti datang jodohnya. Maka berusaha keluarga untuk menyampaikan kepada bapak kandungnya. Ingat perceraian itu memisahkan hubungan suami istri. Tapi tidak memutuskan ukhuwah Islamiyah. Tidak memutuskan hubungan ayah sama anaknya. Tidak memutuskan hubungan anak sama orang tuanya. Walaupun bapaknya zalim. Kayak tadi bapaknya gak mau nikahkan, bapaknya gak mau nyekolahkan. Gak putus hubungan anak sama orang tuanya. Sampai ada anak yang kecewa juga sama bapaknya. Dia gak mau pakai nasab bapaknya aja. Malu dia. Punya bapak kayak gitu. Ini gak boleh. Bagaimanapun itu tetap bapakmu. Kecuali bapakmu menafikan engkau sebagai anaknya. Dengan mula ana. Jadi nanti ketika datang jodohnya. Pihak keluarga berusaha untuk menghubungin bapak kandungnya. Sampaikan kepada dia. Kalau ternyata bersikeras tidak mau menikahkan. Maka ada istilah namanya waliul adl. Wali yang menghalangi putrinya menikah. Seharusnya dia walinya. Tapi dia menghalang-halangi. Ini dapat digugat. Digugatnya di pengadilan agama. Ada belangko judulnya wali adl. Wali tadi yang menghalangi anaknya. Tinggal diisi sama anaknya. Kemudian diajukan di pengadilan. Nanti dipanggil. Sekali, dua kali, tiga kali gak mau datang ya sudah gugur perwaliannya. Nanti akan dialihkan kepada wali yang lainnya. Kepada pamannya umpamanya. Jadi mengikuti aturan wali nantinya. Jadi mungkin seperti itu. Dan cobalah hubungan itu tetap dijaga. Anak nih. Kalau memang sudah dia ikut ibunya. Maka tetap dia menghubungin orang tuanya. Dia telepon ayahnya. Dia WA ayahnya. Dia sampaikan rindu, kangen sama ayah. Sehingga ayahnya tahu bahwa ibu ini tidak menanamkan kebencian di diri anak kepada bapaknya. Soalnya kadang-kala ada ibu yang memang menanamkan kebencian. Anaknya dikasih vaksin. Vaksin kebencian. Karena dikasih vaksin pertama kurang manjur, kasih vaksin kedua. Vaksin kedua gak jalan, booster. Booster pertama lagi kasih booster kedua. Jadi bagaimana anak tuh jadi benci sama orang tuanya. Maka insya Allah tadi ibu perintahkan kepada cucunya ini untuk menjalin hubungan baik sama bapak kandungnya, sama kakek nenek dari pihak bapaknya. Sehingga ingat yang terputus itu hanya hubungan suami istri. Adapun hubungan kekeluargaan, hubungan silaturahim itu tidak putus dengan terjadinya perceraian. Tapi iblis ingin perceraian itu merusak semuanya. Maka kita harus mengikuti syariat dan tidak mengikuti syahwat. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pemirsa kita terhubung dengan seorang penanya dari Pacitan yaitu Ibu Rosmi ini. Kita akan sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Yang tadi Ibu Rosmi. Tadi Ibu Rosmi di samping Ibu Rosmi. Ibu Rosmini. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, silahkan Ibu. Iya. Begini Ustaz, ini pertanyaan saya ini
berlanjut Ustaz dari beberapa waktu. Bersambung ceritanya pertanyaannya. Nah, silakan Ibu Rosmini. Iya, begini Ustaz. Yang cemburu itu bukannya suami kepada istri, malah sebaliknya. Yang cemburu itu istri kepada suami. Ya maklumlah, karena si suami itu bertugas di luar rumah, bisa dikatakan di kantor. Itu ya namanya berteman juga ada yang wanita. Itu si istri itu Masya Allah selalu ada saja yang dibincangkan. Terus sampai ya saya terdengar dengan saya itu, ya saya ngesuruh sampai dengan menyebut nama Allah, itu Quran yang menyaksikan Allah itu, demi Allah itu Ustadz bilang itu apa sumpah li'an atau bagaimana? Itu kalau sampai terjadi bagaimana? Gimana Ibu? Afwan. Yang terjadi ini apa? Jadi minta disumpah. Saya menyuruh si laki-laki, yang dicemburi kan si laki-laki, bukan si laki-laki menyemburi wanitanya, istrinya tidak Ustadz. Istrinya di rumah, ibu RT, ibu rumah tangga. Terus si suami itu kerja di kantor. Siap. Terus setiap ada apa aja itu si istri itu selalu cemburu, sampai terkadang itu dilaporkan kepada ibu mertuanya. Nah. Terus saya menyarankan kalau memang dia tidak percaya kamu berbuat begini-begini, cobalah berani atau enggak dia menerima sumpah dengan nama Allah memakai Al-Quran. Nah. Itu yang saya maksud, bagaimana kalau yang seperti itu. Jadi istri ini cuma cemburu aja, bukan dia menuduh suaminya berzina, enggak kan? Iya, ya cemburu sama menuduh sama ya kedua-duanya Ustaz. Enggak, artinya kalau cuma cemburu ya biasalah, ketika dia di kantor ada perempuan di sana, mungkin banyak orang di situ, tapi dia bukan menuduh berzina gitu. Dengan menuduh. Berarti istrinya menuduh suaminya berzina. Ini. Ya. Nah, makanya saya sampai ya bagaimana setelah mendengar seperti itu, saya menyarankan ya seperti itu. Sebenarnya ini belum terlaksana sampai sumpah dengan Al-Quran, tapi kalau saya mendengar itu, saya sangat ya kasihan terhadap suaminya. Karena ya cuma ya seadanya dan ya cuma biasalah. Begitu namanya ya orang di kantor, kan ada yang istri, ada yang wanita, kan kami kira itu semua itu cuma wajar-wajar aja, tidak sampai sedemikian yang ditujukan kepada suaminya itu dari istrinya. Baik Ibu, jadi intinya sumpah untuk membela diri suami tadi itu Ibu ya? Iya, kalau suami itu betul-betul tidak berbuat apa-apa. Baik, cuma wajarlah kita berteman. Iya Bu. Kadang itu ada tugas kemana, tapi ya juga namanya baik. Ya seperti. Ya, mungkin Siap, sudah kami tangkap Ibu pertanyaannya. Iya, jawabannya saya Baik. kalau khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, jadi memang ini seperti pertanyaan yang awal tadi ya. Terjadinya interaksi laki sama perempuan di kantor ya. Yang interaksi itu tidak mengikuti aturan agama, maka akan dapat menimbulkan banyak hal-hal negatif. Perzinaan mungkin seperti tadi yang berzina sama stafnya, ya banyaklah kejadian itu jemaah. Jadi kalau istri cemburu wajar. Terus bagaimana sekarang solusinya? Ngobrol sama istri, suami ini sebelum bicara tentang li'an ya. Maka ngobrol sama istri, maunya engkau gimana sih maunya? Dan perempuan ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, naqisatu aqlin wa din. Akalnya kurang. Jadi perempuan jangan sakit hati dengan pernyataan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini berkaitan dengan kondisi wanita agar suami memahami bahwa dia hidup
dengan pasangan yang kurang. Jadi kalau suami mengikutin istrinya berantem terus, maka dia tahu, oh ini memang bengkok perempuan itu. Jadi ketika dikatakan perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok itu bukan untuk merendahkan wanita, tapi agar laki-laki memahami bagaimana menyikapi dan menghargai wanita. Poinnya itu, agar dia berusaha memperbaiki istrinya. Agar dia tidak terlalu menuntut kepada istrinya. Kenapa? Karena dia seperti itu gitu loh. Kalau tadi katakan cemburu, ya wajar cemburu dia. Tinggal sekarang bagaimana engkau menyikapi suami istri. Yang pertama di kantor engkau berusaha untuk menghindari. Kalau dikatakan tadi pergi sama perempuan, tugas sama perempuan, hindari hal itu. Tapi kok ternyata istri menuduh suami berzina, ini berat. Di surat An-Nur ya, ayat 6. Ini Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahum syuhada illa anfusuhum." Dan mereka atau suami-suami yang menuduh istrinya berzina. Ini suami dulu. Namun mereka tidak memiliki 4 saksi, kecuali diri mereka aja. Saksinya ya ana, nggak ada orang lain. Fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin billah innahu laminas sadiqin. Maka dia bersaksi. Kesaksian dia 4 kesaksian. Dia bersumpah. Kemudian di yang kelima dia mengatakan wal khamisatu anna la'natallah alayya. Dikatakan yang kelima laknat Allah atas diriku kalau aku termasuk orang-orang yang berdosa. Perempuan, bagaimana ketika perempuan mau bela diri? Maka dia juga bersumpah. 4 sumpah. Di sini ketika seorang istri menuduh suaminya berzina, dia harus punya bukti. 4 saksi. Bukan katanya. Suami juga seperti itu, gak mudah jemaah. Maka ana rasa tidak perlu, kalau tadi dikatakan sumpah ya, gak perlu. Tinggal difahamkan istrinya mau gak menerima dia seperti itu? Ini suami sampaikan kepada istrinya, aku bekerja. Kalau memang engkau ingin aku resign, cari kerjaan lain, fadhol kita cari kerjaan lain. Diajak berpikir. Dan seorang suami juga, seorang muslim ya, harus berusaha untuk menghindari hal-hal yang menyebabkan dia terjebak dalam perzinaan. Jadi mungkin itu yang perlu dilakukan. Tapi kalau istrinya memang gak percaya, dia mau gugat cerai, ya udah nanti dilihat bagaimana kelanjutannya. Tapi sebelum itu perlu menjalin komunikasi yang baik. Dia melaporkan ke mertua, silahkan duduk ya sama mertua, sama orang tuanya tentang apa sebenarnya yang terjadi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Rosmini, barakallahu fikum. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ummu Yodi di Pekanbaru. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Izin lanjutkan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosel. Siap. Pertama itu, Ustaz izin bertanya. Alhamdulillah kami, saya dan suami telah mengenal manhaj salaf sejak awal menikah. Namun qadarullah suami anak terkena gadget dan video porno yang baru anak ketahui setelah menikah. Berulang kali kepergok masih menonton video tidak senonoh. Berbagai macam cara sudah anak lakukan, mengajak bicara, menasihati. Sebenarnya suami ini aktivis dakwah, aktif menjadi admin di beberapa perkumpulan dakwah dan media online. Dekat dengan majelis ilmu juga asal. Namun qadarullah sampai kita dikaruniai 5 orang anak, beliau tak kunjung berubah. Waktu luang siang malam hampir diisi dengan membuka gadget. Tidak semangat bekerja, sehingga SPP anak-anak sering menunggak dan harus berhutang memenuhi kebutuhan. Apa yang seharusnya anak lakukan, Ustaz? Wallahi, anak lelah dengan semua ini. Jujur, anak jadi malas dan jijik melayani suami. Anak membayangkan yang sering dia lakukan, berzina mata. Anak memang jarang berhias, Ustaz, karena sibuk mengurus rumah tangga dan anak-anak yang masih kecil. Sempat berpikir untuk berpisah dengan suami, mengingat suami juga jarang
Mengingat suami juga kadang-kadang mengambil harta Ana dari hasil usaha Ana sendiri tanpa izin dengan dalih untuk kebutuhan anak-anak dan keluarga. Apa syarat istri dibenarkan untuk menggugat cerai suaminya, Ustaz? Baik, cukup Ibu ya. Itu aja ya. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Subhanallah jemaah. Kalau pertanyaannya, bolehkah istri menggugat cerai suami yang kayak gitu? Ya boleh. Karena sang suami sudah tidak melaksanakan tugasnya. Menjadi seorang suami. Bahkan sibuk dengan gadgetnya. Sibuk dengan dirinya. Dan dikatakan sudah punya anak 5 gitu kan. Punya anak 5. Ternyata juga belum berubah. Artinya kan sang istri udah bersabar gitu. Tapi nasihat Ana, tadi sang istri menyebutkan kekurangan dirinya. Ini hal penting untuk memperbaiki kondisi rumah tangga. Kita ini sering melihat kekurangan pasangan kita. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga muncullah di diri kita keinginan untuk menggugat cerai. Tapi hampir kita tidak pernah mengingat kita juga punya kekurangan. Yang mungkin kekurangan itu menjadi alasan suami menceraikan kita. Tapi dia tidak menceraikan kita. Kenapa? Karena mereka melihat kepada kelebihan. Bukan melihat kepada kekurangan. Jadi kalau bicara boleh gugat cerai, udah boleh. Tapi apakah tidak ada kelebihan suami? Kalau tadi yang disebutkan hanya kekurangan suami. Mungkin ada kelebihan suami yang menyebabkan dirimu tetap mempertahankan rumah tangga sambil terus memperbaiki. Bukan melegalkan perbuatan jahat dia. Dosa dia enggak, tapi memperbaiki. Boleh jadi suami perlu nasihat. Boleh jadi suami seperti itu karena kawan-kawannya. Mungkin dipelajari. Kalau dikatakan tadi istri kurang pandai berhias, maka bagaimana kau berhias? Jadi ketika kita tahu dengan kekurangan kita, bagaimana kita berhias untuk suami, para istri khususnya, bagaimana berhias untuk suaminya, menyenangkan hati suaminya, mengajak dia untuk memperbaharui keimanannya dengan diajak sholat malam, diajak ke kuburan, ziarah kubur ya, atau minta seorang untuk memberikan nasihat kepada dia. Ada banyak hal yang bisa dilakukan sebelum menggugat cerai. Tapi kalau gugat cerai udah diperbolehkan dengan kondisi suami yang seperti tadi. Tapi pertanyaan Ibu Rosmini tadi Ana lupa. Berkaitan dengan Ibu Rosmini. Tadi ayat yang kita bacakan di surat An-Nur itu kalau suami menuduh istrinya berzina. Tanpa bukti. Tanpa saksi. Akhirnya dia saksinya dia. Maka boleh mula'anah. Atau mula'anah seorang suami tidak mau mengakui anaknya. Itu boleh. Tapi kalau istri yang menuduh suaminya berzina, maka dia harus mendatangkan 4 saksi. Kalau nggak punya 4 saksi, maka dia dihad. Didera sebanyak 80 kali. Haddul qadhaf ya. Karena dia menuduh suaminya berzina. Jadi buat sang suami tadi nggak perlu dia bersumpah gitu. Yang diperlukan adalah istri mendatangkan 4 saksi. Kalau nggak ada malah dia yang perlu mendapatkan hukuman gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau memang istri udah merasa gak nyaman sama suaminya, ya silahkan dia gugat cerai gitu. Tidak perlu dia menuduh berzina yang akan menyebabkan dia berdosa. Karena dia gak punya saksi. Baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk pertanyaan dari Ummu Yodi. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pemirsa kita tersambung dengan Ibu Sri dari Aceh. Silakan. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhali. Izin bertanya Pak Ustaz. Siap. Begini Pak Ustaz, saya kan punya adik. Adik saya itu berpisah sama suaminya. Tapi pisahnya ini karena adik saya ini tidak mau diajak
sama suaminya pergi karena kan mertua adik saya perempuan ini punya masalah berutang gitu. Dia jualan kredit gitu. Rupanya pas kreditan itu dia ini tekor gitu, maksudnya banyak utang, terlilit utang. Dia pergi diam-diam. Anaknya dibawa sama dia, sama orang tuanya. Yang suaminya ini dibawa. Adik saya dibawa nggak mau karena belum tentu di sana kayak mana gitu. Karena kayak dalam lari gitu, lari meninggalkan utang. Sampai berapa tahun adik saya menikah lagi. Itu gimana Pak Ustadz? Tunggu, dia kan itu berpisahnya belum bercerai tapi Ibu? belum, dia pergi gitu aja sama bapaknya. Berapa lama Ibu? Udah lama, udah berapa tahun gitu. Sampai sekarang dia kan ada anak satu. Anaknya nggak dilihat, nggak dinafkahi sampai sekarang, sampai punya anak satu. Anaknya itu tadi. Sampai udah menikah berarti anaknya gitu? Iya, anaknya sampai menikah dan adik saya menikah lagi. Betul. Nah, adik saya menikah lagi. Terus itu gimana? Status istri ini tadi. Status istrinya. Nah. Baik, Allahu baik. Akbar. Terus yang satu lagi Pak Ustadz. Nah. Satu lagi. Mohon maaf Ibu, mungkin satu pertanyaan dulu. Ya, orang tua saya kan berpisah. Ibu saya berpisah. Saya nggak tahu ibu cerai atau tidak, tapi ibu saya udah meninggal. Terus bapak saya ini pergi ke Jawa. Di sana adalah mungkin tanah warisan sedikit-sedikit gitu. Apa itu dibagi rata, sedangkan di sana memang udah ada anaknya juga. Apa warisan walaupun sedikit itu harus dibagi rata atau udah untuk yang di sana Di Jawa aja. Siap. Nah, Masya Allah. Mohon solusinya Pak Ustaz. Masya Allah, barakallahu Baik Ibu, fiik. terima kasih atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz. Iya, jadi pentingnya kita belajar ya sebelum menikah. Sehingga kita itu berada di atas rel ketika berjalan. Kereta api itu ada relnya. Kalau dia keluar rel, yang ada dia akan rusak dan merusak. Tapi kalau tadi dikatakan istri yang nggak mau ikut suaminya, karena suaminya mungkin punya masalah utang ini dan itu, kemudian suaminya pergi bersama orang tuanya, sang istri nggak mau ikut. Nah, posisi istri ini, apakah dia diceraikan sama suaminya apa tidak? Kalau tidak diceraikan, maka dia tetap berstatus istri. Kalau dia memang nggak mau sama suaminya karena suaminya tadi ya melakukan kerjaan kabur dari untuk melunasin utang, maka dia menggugat cerai suaminya. Tapi kalau tidak, maka tetap posisinya istri. Dikatakan suaminya zalim, tidak memberikan nafkah, iya. Tapi posisinya istri. Maka dia berani mengatakan suaminya zalim, tidak memberikan nafkah karena dia tahu anak istrinya dia. Anak nggak dikasih nafkah. Tapi statusnya tetap istri. Nggak bisa status itu berubah dengan otomatis. Dengan sang suami tidak memberikan nafkah, statusnya berubah menjadi janda. Enggak, tetap istri. Maka sang suami kalau tidak mampu memberikan nafkah, hendaklah dia menceraikan istrinya supaya dia tidak terbebani kewajiban dia memberikan nafkah kepada istrinya. Karena statusnya istri. Tapi kalau tadi kan istrinya nggak mau ikut. Sehingga akhirnya suami melihat kayaknya istrinya nggak nurut. Mungkin itu pandangan dia. Tapi statusnya tetap istri. Kalau ternyata istri sudah menikah, maka hendaklah hari ini berpisah. Karena sampai ke sekarang, sampaikan kepada dia, pernikahannya tidak sah. Karena statusnya dia masih istrinya orang. Yang berlalu biarlah berlalu. Karena memang ketidaktahuan. Mohon ampun sama Allah dan bertobat kepadanya. Lalu untuk mensahkan pernikahan ini, yang pertama harus dilakukan adalah menggugat cerai suami. Datang kepada suaminya, minta pada suami untuk menceraikan dia balikin maharnya atau berapa dia berikan kepada suami, maka setelah itu dia resmi cerai. Nggak bisa langsung menikah, dia harus menunggu iddah.
Iddahnya orang yang khulu ini 1 kali suci. Kalau dia sudah suci, alhamdulillah, di sini dia baru menikah lagi dengan suaminya yang pernah menikahin dia dengan cara yang tidak syar'i. Baru setelah itu sah insyaallah. Tapi ana nasihatkan agar bertobat memohon ampun kepada Allah SWT. Karena ketidaktahuan itu disebabkan kita nggak mau belajar, kita nggak mau bertanya. Padahal sekarang sarana untuk bertanya begitu banyaknya. Atau mungkin dulu saat nggak ada yang bisa ditanya. Atau dulu udah tanya juga ada yang memberikan fatwa yang memperbolehkan nikah. Karena sudah nggak dikasih nafkah umpamanya. Kadang-kadang ada seperti itu. Maka nasihat ana, hendaklah ya sesegera mungkin jangan kumpul sama suami, engkau pakai jilbab ketika ada mantan suami karena sampaikan pernikahannya nggak sah. Seperti itu, engkau gugat cerai suamimu, setelah itu baru engkau nikah lagi nanti sama laki-laki yang sekarang yang pernah menjadi suami. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan berpisah juga. Ini ibunya pisah sama bapaknya juga nggak tahu apakah diceraikan atau tidak. Ahibati fillah, nanti pada hari kiamat itu semua akan dikumpulkan dan semua akan nampak dengan nyata. Semua akan mendapatkan haknya. La tu'addunal huquq ila ahliha. Kalian benar-benar akan menyampaikan hak kepada pemiliknya. Sampai yang namanya kambing itu akan mendapatkan hak. Kalau ada kambing yang gak bertanduk, ditanduk sama yang bertanduk ya. Nanti pada hari kiamat dia akan mendapatkan haknya. Nah, kalau sekarang bagaimana dengan kondisi ibu yang ditinggal bapaknya ke Jawa, nikah lagi, punya anak. Status ibunya ini bagaimana? Kalau tidak ada perceraian, maka tetap statusnya istri. Bicara ada warisan, maka warisan dibagi. Bagaimana pembagiannya? Kalau dia punya istri, kalau dia punya anak, bapaknya punya anak, maka buat istri itu 1/8. Dari harta warisan, 1/8 itu dibagikan ke 2 istri. Seperti itu. Jadi bagiannya 1/8 buat istri. Kalau memang statusnya masih istri. Tapi kalau sudah diceraikan, ya udah nggak dapat warisan karena sudah bukan istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Demikian jawaban untuk Ibu Sri, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Selanjutnya pemirsa, kita telah terhubung dengan Ibu Rina dari Jambi. Kita sapa. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ibu, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, tafadhal Ibu. Ya begini Pak Ustaz, saya kan pernah terjadi menikah, tapi tidak disetujui orang tua, tapi ibu saya setuju. Nah, di waktu saya menikah itu ada saksi 2 orang, udah itu ada penghulunya. Pas itu saya umur 3 bulan ini hamil. Suami saya meninggalkan aku bahkan sampai sekarang. Apakah pernikahan aku itu sah Pak? Bagaimana Pak Ustaz? Ya mau tanya dulu kan kenapa? Jadi bapak tidak menikahkan ibu? Enggak, cuman ini penghulunya dewek sama mama aku ya, cuman mama aku yang iniin, yang ngebolehin. Kalau bapak enggak setuju. Gitu. Ibu posisinya janda waktu itu atau? Ya janda, udah habis ditinggal anak ninggal itu bahkan udah sampai 5 tahun dah janda. Oke, siap. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya saya minta solusinya pesan ya. Jadi udah ditinggal sama suami akhirnya? Ya ditinggal sama suami umur 3 bulan. Bahkan anaknya sekarang udah kelas 2 SMA sekarang. Subhanallah. Siap, ibu nggak pernah gugat cerai suami? Enggak. Batang hidungnya nggak tahu, rimbanya nggak tahu. Ada kabar berita. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Saya nggak pernah dikasih nafkah. Bahkan dia waktu tinggal sama aku kan kerja di pabrik, jadi aku yang ngasih makan dia. Allahu Akbar. Nah, baik. Siap kalau itu Ibu Rina ya. Tolong solusinya Pak Ustaz. Nah. Ustaz, apakah pernikahan saya ini sah apa tidak sah? Berarti kalau saya tidak sah berarti saya berzina Pak Ustaz. Saya takut, saya sudah sekarang udah hijrah Pak Ustaz. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah ya. Kenapa perempuan itu menikah perlu wali? Bukan karena Islam itu ingin mengekang para wanita.
sehingga mereka tidak bisa menikah semaunya. Tapi karena Islam ingin benar-benar menghormati, menghargai wanita. Karena wanita ini, ya kalau kita lihat ya di mana-mana, wanita ini lebih banyak dimanfaatkan, dieksploitasi oleh para lelaki. Untuk iklan-iklan ya. Kalau tadi untuk menikah harus ada walinya. Kalau tadi sang bapak nggak mau, mungkin sang bapak perasaan udah nggak nyaman dengan calon menantunya. Dia udah ngeliatnya nggak bener nih laki-laki ini. Tadi Bu Lina juga mengatakan bahwasanya ketika menikah pun dia nggak ngasih nafkah, dia ngasih makan tuh perempuannya. Maka tolong para wanita ini berhati-hati. Jangan sekedar melihat laki-laki itu dari sisi fisik. Dari sisi ngomongnya. Lihat dari sisi akhlak dan agamanya. Terbukti 3 bulan hanya bertahan. Kemudian ditinggal dan sampai hari ini anak SMA kelas 2. Kita kan gak tahu batang hitungnya di mana. Wallahu a'lam ya. Kalau bicara pernikahan itu, menurut pendapat yang rajih pernikahan itu tidak sah. Karena walinya tidak menikahkan. Ini pendapat jumhur ulama. Pendapat itu, pernikahan itu tidak sah. Kalau dikatakan apakah berzina? Enggak juga. Karena boleh jadi dia mengira. Karena memang ada pendapat yang membolehkan seorang janda menikah tanpa wali. Dia mengira bahwa pernikahan itu sah. Tapi hukum yang benar, pernikahan itu tidak sah. Maka udah selesai ketika bicara tidak sah. Bagaimana dengan anaknya? Anaknya nggak dinasabkan kepada bapaknya. Karena memang pada waktu itu mereka berpandangan pernikahan itu sah. Buktinya ada 2 saksi, ada penghulu, dan ada ibunya juga. Dan bagi para wanita ketahuilah bahwa engkau nggak bisa jadi wali. Walaupun ibunya ridho, ibunya setuju, ibu nggak bisa menikahkan putrinya. Dan ibu tidak bisa mewakilkan orang lain untuk menikahkan putrinya. Yang berhak menjadi wali adalah ayah dan dari pihak ayahnya, pamannya. Atau kalau nggak ada nanti kakak kandungnya, adik kandungnya yang laki-laki. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Demikian jawaban untuk Ibu Rina. Barakallahu fikum. Selanjutnya Ustaz, pertanyaan dari Abu Zakira di Batam. Beliau menanyakan, Ustaz, saya mempunyai adik perempuan dan kemudian menikah. Beberapa bulan lalu alhamdulillah hamil, tetapi dikarenakan kehamilan itu membuat suaminya tidak menghiraukan adik saya tersebut. Dari awal kehamilannya hingga melahirkan sampai beberapa bulan tidak ada tanggungan apapun. Sewaktu mau melahirkan pun suaminya tidak mau datang. Bagaimana suami yang seperti ini, Ustaz? Bagaimana ada di mana suaminya? Satu rumah. Ustaz. Menghilang Ustaz ya. Dikatakan suaminya tidak menghiraukan, bahkan ketika melahirkan tidak mau datang, Ustaz. Mungkin mati suaminya. Ahibati fillah, kembali ana ingatkan ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu cinta sama umatnya. Maka beliau mengatakan idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihu. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, kawinkan itu laki-laki. Walaupun dia punya kekurangan dari sisi finansial, dari sisi fisik atau yang lainnya, nikahkan dia. Yang penting dia memiliki 2 kriteria, agama dan akhlak. Wa illa, kalau enggak, artinya laki-laki kayak gini gak dinikahkan. Engkau memilih laki-laki dengan kriteria yang lain. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Maka akan terjadi fitnah, kerusakan di muka bumi, kekacauan yang besar. Salah satunya seperti tadi yang kita lihat. Gak tanggung jawab. Tidak menghiraukan istrinya yang hamil. Karena memang mungkin dia gak kepikiran untuk memiliki anak. Tujuan pernikahan ini apa? Bukankah untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepadanya? Menjaga kehormatan diri. Memperbanyak umat Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau tadi dikatakan dia tidak menghiraukan sejak istrinya hamil, ada masalah apa? Kalau engkau memang gak suka istrimu hamil, ya udah. Kadang-kadang ada suami yang dia mungkin berpikir, aku ingin menunda kehamilan. Gak apa-apa umpamanya kalau memang
lagi sekolah, Ustaz, nggak enak kalau punya anak sekarang ya, karena takut mengganggu sekolahnya, ini dan itu, ada pertimbangan. Tapi bukan kemudian menjadi seorang yang tidak menghiraukan istrinya, tidak menghiraukan anaknya. Kalau dikatakan bagaimana suami seperti ini, ya suami yang nggak baik. Tapi kadangkala perlu adanya islah, perbaikan. Didatengin suaminya, maunya apa? Katakan, atau dia nggak ngerti tentang kewajiban seorang suami. Atau dia boleh jadi, kalau bicara jelek, ada yang kena sihir, umpamanya. Ada jamaah. Suami nggak peduli sama istri, istri nggak peduli sama suaminya. Gara-gara sihir, mungkin saja itu terjadi. Maka ana rasa perlu adanya islah, ada pertemuan keluarga untuk membahas masalah ini. Karena ini bukan masalah kita memberikan fatwa dia baik atau tidak, tapi berkaitan dengan apakah pernikahan akan dilanjutkan atau tidak. Apa sebenarnya yang terjadi? Karena ingat, kita orang-orang beriman bersaudara. Kita ingin dia menjadi orang baik. Kalaupun nantinya bercerai, bagaimana dia ambil pelajaran dari pernikahan sebelumnya, bahwa yang engkau lakukan adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan. Tapi kadang-kala dari pihak mertua juga nggak peduli, jadi ada banyak masalah. Maka Anda sampaikan, tolong duduk bersama, membahas, dan semoga ada solusi nantinya. Apakah pernikahan akan dilanjutkan atau harus berpisah? Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Barakallahu fikum. Dan pertanyaan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita, Ustaz. Masyaallah, barakallahu fikum. Kami ucapkan jazakumullah khairan sudah meluangkan waktu untuk hadir, Ustaz. Alhamdulillah, mana nggak hadir di sini. Insyaallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Baik, pemirsa, saksikan terus live interaktif hanya di Fatwa TV mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat di waktu yang sudah dijadwalkan. Kemudian pemirsa, informasi seputar Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dapat Anda akses di website www.dewanfatwa.com, dan jangan lupa untuk mengikuti akun-akun media sosial Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Baik pemirsa, itulah tadi live interaktif konsultasi keluarga bersama Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizallahu taala. Kami mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. perjalanan hidup yang panjang